Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu yang berkaitan dengan pola bilangan. Materi ini sebenarnya harus kita pelajari di awal semester, tapi karena kesepakatan MGMP Matematika se-Kabupaten, waktu itu untuk materi esensial adalah relasi, fungsi, dan SPLDV, maka Ibu menyampaikan materi itu terlebih dahulu. Dan untuk kali ini, karena dua materi tersebut sudah selesai, maka kita akan melanjutkan ke pola bilangan. Pengalaman belajar kalian hari ini adalah mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, setelah berdoa, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Untuk materi ini sangat mudah ya anak-anak, jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Ibu yakin semuanya bisa mengerjakan soal dengan benar. Pada kelas 7, kalian pernah belajar tentang macam-macam bilangan, ya kan? Masih ingat ya, ada bilangan asli dimulai dari 1, bilangan cacah dimulai dari 0, kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Kemudian ada juga yang namanya bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor. Terus ada juga bilangan ganjil, bilangan genap. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Mengapa kita perlu mempelajari materi pola bilangan? Karena pola bilangan itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita bisa memperhatikan tangan kita ya, jari-jari tangan kita ini ada 10 jumlahnya dari dua tangan ya. Dan itu artinya ada keteraturan ya di tangan kita itu, di jari tangan kita. Seandainya ini satu jari saja kita hilangkan, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik ya. Jadi alangkah baiknya jika kita bersyukur karena telah memiliki jari-jari yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengerjakan tugas kita dengan baik ya. Karena jari tangan kita sempurna dan teratur ya. Kemudian keteraturan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari motif kain batik ya. Jika kain batik itu motifnya tidak teratur, Ibu yakin dilihatnya sangat tidak cantik atau tidak indah ya. Kemudian, kenapa kita mempelajari pola bilangan? Karena materi ini nanti akan bermanfaat bagi kalian yang akan melamar pekerjaan, ikut tes polisi, tes CPNS ya. Kenapa? Karena biasanya soal-soalnya berupa soal psikotes seperti ini atau soal berupa barisan bilangan. Soal psikotes itu biasanya mengukur tentang kecerdasan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, silahkan kalian mengamati beberapa benda yang memiliki bentuk atau pola yang teratur. Nah, di sini ada daun pakis teratur ya. Dari bawah sampai atas itu sangat teratur, jadi terlihat indah. Yang bawah daunnya lebih panjang dibanding yang atas. Kemudian ada ekor merak. Nah, ini juga terlihat sangat indah dan teratur. Ada bunga matahari, kalian perhatikan ini di kelopaknya, di bunganya sangat cantik karena memuat atau memiliki keteraturan. Angsa yang sedang terbang, nah dia bisa teratur terbangnya ya, tidak saling mendahului ya, bersama-sama. Nah ini bisa kita ambil manfaatnya juga. Kalau angsa saja bisa teratur, apalagi manusia yang mempunyai akal. Jadi seharusnya bisa lebih teratur, yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini ada juga sarang lebah. Selanjutnya, coba kalian perhatikan.
Ini ada lingkaran warna biru, kemudian ada persegi, segitiga, trapesium, lingkaran, persegi. Nah, kira-kira apa ya anak-anak? Ibu yakin kalian sudah tahu ya kelanjutannya. Nah, kelanjutannya adalah bangun apa? Bangun berikutnya adalah segitiga. Ya, benar. Kenapa kita bisa menjawab segitiga? Karena susunan bangun datar tersebut memiliki keteraturan ya atau memiliki pola. Jadi terlihat setelah lingkaran, persegi, kemudian segitiga, trapesium, kembali lagi lingkaran, persegi, nanti lanjut segitiga. Jadi, pola adalah aturan yang digunakan untuk menentukan objek berikutnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan contoh. Nah, untuk di matematika, keteraturan itu biasanya dikaitkan dengan bilangan dan setiap bilangan pola bilangan memiliki karakteristik rumus masing-masing. Untuk pertemuan kali ini belum ada rumus yang Ibu sampaikan ya. Jadi ini baru mengenal pola bilangan. Untuk rumus kemungkinan pertemuan berikut-berikutnya. Pola juga dapat disajikan dalam bentuk geometri atau relasi matematika. Contoh 1, ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan 3 suku berikutnya atau 3 bilangan berikutnya ya. Kira-kira bisa ya? Iya. Jadi 3 bilangan berikutnya dari barisan 2, 5, 8, 11, dan 14 adalah, nah ini kita perhatikan ya, dari 2 ke 5 ini ditambah 3, 5 ke 8 juga ditambah 3, 8 ke 11 juga ditambah 3, 11 ke 14 juga ditambah 3. Berarti bilangan berikutnya 14 ditambah 3, yaitu 17. Bilangan berikutnya lagi 17 ditambah 3, yaitu 20. Bilangan berikutnya lagi 20 ditambah 3, yaitu 23. Mudah sekali ya anak-anak ya. Jadi 3 bilangan berikutnya dari 2, 5, 8, 11, 14 adalah 17, 20, dan 23. Dengan aturan selalu ditambah 3. Nah ini dulu kalau di SD namanya bilangan loncat ya. Kita lanjutkan ya. Dari contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Jadi kalau dia tidak teratur namanya bukan pola bilangan. Sekarang perhatikan contoh 1, 4 buah bilangan berikutnya dari barisan 1, 3, 6, 10 adalah, caranya hampir sama dengan yang tadi. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 itu ditambah 3, 6 ke 10 itu ditambah 4. Nah, diperhatikan ya, ini tambah 2, tambah 3, tambah 4. Kira-kira berikutnya ditambah berapa? Ya, kita lihat ini bilangan asli berurutan. Berarti untuk berikutnya kita tambah 5. Jadi 10 ditambah 5 diperoleh 15. Kemudian 15 ditambah 6 diperoleh 21. 21 ditambah 7 diperoleh 28. 28 ditambah 8 diperoleh 36. Ya, ini tadi ada kekeliruan, makanya munculnya agak lewat ya. Jadi ini 4 suku berikutnya atau 4 bilangan berikutnya dari 1, 3, 6, 10 adalah 15, 21, 28, dan 36. Dengan aturan selalu ditambah dengan bilangan asli berurutan ya. Sekarang lanjut contoh 2.
3 buah bilangan berikutnya dari barisan 20, 17, 14, 11, dan 8. Perhatikan ya, ini bilangannya menurun. Itu artinya kalau tidak dikurangi berarti dibagi ya aturannya. 20 ke 17 berarti dikurang 3. 17 ke 14 berarti dikurang 3. 14 ke 11 juga dikurang 3. 11 ke 8 juga dikurang 3. 8 ke bilangan berikutnya berarti kita kurang 3. Dapat 5. 5 ke berikutnya juga dikurang 3 berarti diperoleh 2. 2 ke berikutnya juga dikurang 3 berarti diperoleh negatif 1. Nah, ini seharusnya ini ada kesalahan ya, anak-anak. Ini harusnya 20 ke 17, 17 ke 14, 14 ke 11. Nah, warna merahnya ini Ibu kurang tepat ya. Jadi ini aturannya adalah dikurangi 3. Nah, sekarang kita lanjut contoh berikutnya ya. 2 buah bilangan berikutnya dari barisan 2, 6, 18, 54 adalah, nah perhatikan ini bilangannya bertambah tinggi atau naik, itu artinya kemungkinannya ditambah atau dikali. Nah, dilihat 2 ke 6 ini dikali 3, 6 ke 18 juga dikali 3, 18 ke 54 juga dikali 3. Berarti suku berikutnya adalah 54 dikali 3. Kemudian bilangan berikutnya lagi juga dikali 3 diperoleh 162 dan 486. Ya, dengan aturannya, aturan dikali 3. Bisa dipahami anak-anak ya? Insya Allah bisa, karena ini sangat mudah. Ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi, itu pilihannya. Nah, untuk lebih paham lagi, ya, namanya matematika, kalian harus mengerjakan soal latihan. Kerjakan soal ini sesuai dengan contoh, ya. Jangan asal-asalan. Kalau kalian sudah paham di bagian ini, insya Allah di bagian berikutnya akan lebih mudah ya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan karena itu sesuatu hal yang tidak baik. Jadi usahakan mengerjakan tepat waktu. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu akhiri. Ya, untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.